Selamat sore teman-teman Toyman. Hari ini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman semua sedulur petani jahe se-Indonesia. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di grup komunitas petani jahe Indonesia. Apakah babi menjadi hama bagi tanaman jahe? Ini sering menjadi diskusi atau pertanyaan berulang-ulang. Di sini saya melihatkan seperti apa sih gangguan hama babi terhadap tanaman jahe. Sebelum saya lihatkan, saya mau menyampaikan sedikit dari pengalaman saya. Babi tidak memakan tanaman jahe atau mengganggu tanaman jahe yang sudah tumbuh, tapi dia akan mengganggu bibit yang baru ditanam. Jadi belum tumbuh, belum ada tanamannya, sehingga bau menyengat dari tanaman itu belum ada, dimana bau itu sebenarnya babi nggak suka. Jadi kalau tanaman itu sudah tumbuh, babi nggak akan ganggu, kecuali seperti di depan kita semua ini. Nah, paritnya bisa jadi terus diseruduk gitu ya, digali-gali cari makanan. Ini sebenarnya bikin video ini nggak sengaja, karena saya lagi cek lahan yang barusan ditanam dan ditutupin jerami, dan ada bekas-bekas babi masuk, walaupun ini sebenarnya sudah dipagar sekelilingnya dengan jaring, pagar jaring. Jadi tadi di bagian sana saya lihat di bagian yang jerami masih basah, itu ada bekas digali babi. Sudah saya tutupin, tapi ya kenapa tidak saya dokumentasikan dan saya mau berbagi, memperlihatkan seperti apa gangguannya. Sekarang kita lagi di kebun Toyman, di Toyman Farm di Kabupaten 50 Kota. Ini luasnya sekitar kurang lebih 2 hektaran. Itu di semak-semak sebelum pondok itu adalah cadangan stok bibit yang belum digali. Tanahnya masih dipersiapkan sebelah sana. Yang ini sudah ditanam sampai ujung sana, tapi belum ditutupin jerami semua. Dan di dekat asap sana, kesininya itu blok B. Jadi kita hitung A nya dari sebelah sana, lalu A, B, C sampai dekat pondok. Lalu yang ada semak-semak ini, yang ada cadang bibit itu blok D. Yang ini E, lalu yang ini F. F ini khusus jahe merah. Nah, yang maaf ya, saya agak melenceng dikit, memperkenalkan dulu. Nah, itu di D, di E yang di ujung sana yang belum tipis saja terlihat, belum tertutup jerami, itu ada beberapa bedengan yang ditanami jahe emprit. Ini di semak-semak ini sebenarnya di bawahnya bersih, nggak terlalu semak ya, tapi ada pohon-pohon rendahan gitu. Di situ ada porang. Oke, kembali ke topik, kembali ke laptop. Yuk kita lihat babi itu mengganggu seperti apa. Ini sepertinya jejak dia nih. Ada jejak dia. Nah, saya mau pastikan babi tidak akan memakan jahe Anda, baik baru ditanam maupun sudah tumbuh. Bahkan setelah tumbuh, jahe kita tidak akan diganggu rumpunnya. Tapi untuk parit bisa jadi kalau ada uret ya, atau cacing-cacing tanah yang menjadi sumber makanannya. Jadi sebenarnya dia mencari sumber makanan, tapi tidak memakan jahe kita. Nah, ini bedengan paling pinggir, paling ujung. Ini mungkin di sini ada bibit dan habis digali oleh babi. Ini jejaknya lagi. Ya, babi itu suka keluar di musim hujan, setelah hujan gitu ya. Jadi dia suka
keluar setelah atau di saat hujan. Ya beginilah kondisinya bedengan yang diobrak-abrik babi. Saya nggak tahu di sini ada bibit yang ditanam oleh pekerja waktu itu atau tidak. Ini kita periksa saja. Tidak terlihat ada bibit di sini. Tapi yang pastinya bukan dimakan babi. Karena babi nggak suka makan jahe. Ya, memang tidak terlihat. Mungkin di bagian ini tidak ditanami. Tapi tadi teman-teman sudah lihat bagaimana bekas-bekas obrak-abrik oleh babi. Bisa dilihat tanahnya basah, lembab, itu karena efek ada jerami. Jadi kadar airnya ditahan supaya tidak menguap. Basah, tipis saja dibuka tanahnya udah terasa basah. Ini bagus untuk asap pertunasan. Oke, kita sudah lihat bekas jejak babi di sini. Coba saya periksa bagian lain kalau masih ada. Oke, saya menemukan sepertinya di sini nih masuknya. Pagarnya memang tidak terlalu rapat, tidak seperti di lahan jagung saya yang sekarang. Karena saya yakin jahe tidak akan terlalu diganggu. Kalau udah tumbuh, risiko diganggu udah turun. Ini juga bekas gali-gali. Ini juga, ini kayaknya malam 2 hari yang lalu nih. Ini juga seperti bekas rudukan babi. Kalau yang ini tadinya, ini yang pertama saya lihat, tapi tanahnya sudah saya benerin. Tapi jeraminya posisinya persis kayak gini tadi, terbuka. Jadi tanah yang berlobang dan bibit sudah saya periksa. Tanah yang berlobang saya tutupin lagi, saya ratakan, lalu saya tutupin jerami. Sekarang saya cuma buka buat liatin. Seperti inilah kira-kira tadinya awalnya saya pertama lihat ada bekas babi masuk. Lalu saya tutupin lagi. Sini juga masih ada sisa-sisa bekas galian babi. Sudah saya ratakan lagi. Tutup lagi. Jadi jangan khawatir bibit jahenya hilang. Kalau babi menggali bedengan yang habis kita tanam, kita tidak perlu khawatir bibitnya hilang. Kecuali yang menggali ya yang lain. Oke, saya sekarang berdiri di blok F, khusus jahe merah. Depan ini E sudah ditanam, sudah jahe gajah semua sampai sana. Yang semak jahe gajah yang masih cadang bibit. Depannya lagi sampai semak di ujung sana. Tuh adalah blok C, B, dan A. Oke, sekian dulu teman-teman Toyman. Semoga ulasan ini cukup membantu menjawab pertanyaan apakah babi hama bagi tanaman jahe. Mengganggu iya sih.
tapi seberapa mengganggu itu tidak terlalu signifikan ya. Kalau di sini yang lebih bahaya itu ya jamur dan belalang. Kalau penyakit bakteri dan fusarium alhamdulillah belum ditemukan. Ada 1-2 rumpun tapi itu cepat kita tangani dan belum menjadi ancaman secara masif di lahan ini. Oke, yang sana pekerja masih mempersiapkan lahan. Saya mau gabung di sana. Saya mau simpan HP, berhenti merekam, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya.